Sudah play start tuh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema ijtihad. Di sini kami selaku kelompok ijtihad terdiri dari 4 anggota, yaitu David Prasetyawan, Zulfikar Husni, yaitu saya sendiri, Mahadifa Aurora Afandi, yang sempat hadir malam ini karena ada gangguan jaringan, dan yang keempat Widi Amelia. Untuk menjelaskan hasil diskusi kami, lebih detailnya saya serahkan kepada pemateri David Prasetyawan. Oke, terima kasih Fikar selaku moderator kelompok ya. Jadi untuk pemateri pertama saya yang bawakan. Maaf. Di kesempatan kali ini kita mendapatkan tema ijtihad. Dari tema tersebut, rincian yang akan kita bahas yang pertama adalah pengenalan ijtihad, yang kedua adalah kedudukan, yang ketiga syarat-syarat mujtahid dan tingkatannya, yang keempat metode dan pendekatan dalam ijtihad, dan yang terakhir adalah contohnya. Kita masuk yang pertama, yaitu pengenalan ijtihad. Apa itu ijtihad? Dari pengertian secara bahasa, ijtihad diartikan sebagai kesungguhan atau kemampuan yang maksimum. Sedangkan pengertian secara istilahnya, kata ijtihad memiliki beberapa definisi yang dikemukakan para ulama yang saling berhubungan. Nah, kemukaannya ini hampir sama semua, tapi tetap satu. Yang pertama dari Ibnu As-Subti. Beliau menjelaskan ijtihad adalah pengerahan kemampuan yang oleh seorang fikih untuk menemukan hukum syara yang bersifat zani. Jadi hukum syara itu diartikan tentang seruan atau firman dari Allah yang terkait dengan perbuatan para muhalaf. Nah, muhalaf sendiri adalah seorang muslim dewasa yang sudah mendapati kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, yang bersifat zani, dari zani sendiri diartikan sebagai perkiraan atau dugaan. Jadi antara masih ambigu ya, antara benar dan salah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Asy-Syaukani. Beliau menjelaskan, ijtihad adalah pengerahan kemampuan dalam menemukan hukum syara. Sama kayak tadi, yang bersifat amaliyah dengan menempuh jalan istibat atau menggali dalil. Nah, istibat ini berarti dengan menggali dalil. Yang saya artikan adalah amaliyahnya. Di sini amaliyah berarti tindakan. Jadi tindakan dengan menempuh jalan istibat atau menggali dalil. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abu Zahra, Muhammad Abu Zahra. Beliau mengemukakan pengerahan kemampuan seorang ahli di dalam istinbat atau menggali dalil hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian kita membahas tentang kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ijtihad ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis, ataupun yang biasa di Muhammadiyah adalah As-Sunnah. Jadi ini hukum yang kita cari sendiri, bukan kita sih sebenarnya, para ahli. Nah, yang ketiga adalah syarat menjadi mustahid dan tingkatannya. Yang pertama adalah mengetahui nasyik mansuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah mengetahui Al-Quran dan hadis tentang hukum. Kemudian mengetahui soal ijma' hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma' tersebut. Kemudian mengetahui rahasia-rahasia tasyri'. Dan yang terakhir mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih seluas-luasnya. Mengemukakan hukum ijtihad tidak asal membuat hukumnya. Terlebih lagi harus mengetahui dasar-dasarnya seperti usul fikih. Kemudian ada tingkatan ijtihad. Di sini dijelaskan tingkatan ijtihad dulu ya, tingkatan mustahid dulu. Nanti terperincinya ada di pemateri berikutnya.
Yang pertama adalah mujtahid mustakil, kemudian ada mujtahid mutlak muntasib, yang ketiga ada mujtahid muqayyad, yang keempat ada mujtahid tarjih, yang kelima ada mujtahid fatwa, yang terakhir adalah tabaqah al-muqallidin. Yang keempat, metode dan pendekatan dalam ijtihad. Pertama, ijtihad al-bayani. Dijelaskan, ijtihad ini untuk menjelaskan hukum-hukum syara yang terkandung dalam nas, namun sifatnya masih zani. Zani tadi udah dijelaskannya. Ya, kalau nas diartikan sebagai, ya kita udah nyatet nas tadi. Nas ini artinya secara bahasa diartikan sebagai munculnya segala sesuatu yang tampak, namun sifatnya masih zani, baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Zani tadi diartikan sebagai perkiraan, jadi antara benar dan salah. Kemudian adalah ijtihad al-qiyasi, ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum. Terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan metode qiyas. Kemudian ijtihad istislahi, diartikan pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara atau Islam dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nas yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Oke, ini masuk di contoh metode ijtihad, berarti pemateri berikutnya di Mbak Widi, silakan Mbak Widi. Contoh metode ijtihad. Ijma. Ijma adalah kesepakatan dari para ulama mujtahid dalam periode tertentu terhadap ketentuan hukum suatu masalah. Contoh ijma boleh mewarnai rambut selain warna hitam. Persamaan nishab kerbau dan sapi dalam hukum zakat mal. 2. Qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Contohnya, menyamakan hukum nabits, sari buah yang memabukkan, alkohol dan sejenisnya, dengan homer karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dihukumi haram. Istihsan. Ihtisan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Sedikit pertentangan. Contohnya, peristiwa meninggalkan hukum potong tangan. Kisah bagi pencuri pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya, itu adalah hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya yang berupa tidak memotong tangan pencuri. 4. Istihlal. Istihlal adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan yang dalam rangka untuk memelihara tujuan syara. Contohnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dan hafalan ke dalam tulisan. Kelima, istishab. Istishab yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya. Contohnya adalah sebagai ulama mengatakan bahwa orang yang sholat dengan tayamum kemudian dalam menunaikan sholat fardu, ia melihat air maka sholatnya tidak batal. Dengan alasan istihab kepada ijma, sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air. Hukum ini terus berlaku sampai adanya dalil bahwa melihat air membatalkan salat. Contoh metode ijtihad. Keenam, Sadu al-Dahrai adalah sesuatu yang secara
lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Contohnya adalah bermain kuis yang dapat mengarah pada perjudian. Yang ketujuh, al-uri yaitu suatu tindakan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan. Contohnya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak. Kedelapan, qaulu sahabi adalah pendapat para sahabat terkait hukum suatu perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tifak dapat diterima. 9. Syaru maqobalna adalah hukum Allah yang diisyaratkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contohnya adalah kewajiban berpuasa bagi orang beriman. Thanks for your appreciation. Terima kasih. Fikar, moderator. Tes. Ya, itulah hasil diskusi kami yang sudah dibacakan oleh David Prasetyawan dan Widi Amelia. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk mempersingkat waktu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.